Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, beserta anak didik kami yang sangat kami rindukan dan sangat kami cintai, yang berada di rumah bersama dengan keluarga, Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam pertemuan ini kita akan mendalami, yakni seperti tahun-tahun sebelumnya, bahan pendalaman asih puasa pembangunan Keuskupan Agung Medan, terkhusus untuk SD Santo Antonius 6 Medan, sekolah kita. Bapak, Ibu guru berharap kepadamu, anak didik kami yang berada di rumah, kamu mengikuti dengan kusuk, dengan serius. Silakan siapkan hati dan pikiran dan juga siapkan dirimu supaya kita berdoa bersama dalam pendalaman APP kita untuk tahun 2021 ini. Maka untuk itu, Bapak Ibu guru yang terkasih beserta anak didik kami yang berada di rumah, kita siapkan hati dan pikiran kita hening sejenak. Marilah kita mengawali ibadat pendalaman APP kita ini dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu guru beserta anak didik kami di rumah, mari kita bernyanyi bersama. Silakan anak didik kami mengikuti lagunya dengan meriah. Kita bernyanyi bersama. Bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Anak-anak kami yang kami cintai, Bapak Ibu guru, kita saat ini telah memasuki masa Prapaskah dalam gereja Katolik, gereja kita. Maka dalam pekan ini, dalam ada nanti 4 pekan Prapaskah ini, kita bersama-sama mempersiapkan diri dalam masa pertobatan kita menyambut Paskah, yakni kemenangan kita, di mana kita mengenang bahwa Yesus bangkit dari alam maut untuk mengalahkan segala dosa-dosa, menebus dosa-dosa kita. Maka menjadi anak-anak yang sejahtera, itulah tema kita dalam permenungan untuk tahun ini. Tentu kita harus berusaha di hadapan Tuhan. Dalam pertemuan ini kita mau merenungkan, aku senang belajar, bekerja, dan bermain. Perlu Bapak sampaikan kepada anak didik kami yang berada di rumah beserta Bapak Ibu guru yang terkasih, bahwa dalam permenungan tahun ini kita mendalami satu tema, yakni keluarga sejahtera. Nah, untuk itu kita akan mendalami 5 permenungan dalam subtema. Yang pertama nanti, aku senang belajar, bekerja, dan bermain. Yang kedua, aku senang bersahabat. Yang ketiga, aku senang menabung. Yang keempat, aku suka kejujuran. Dan yang kelima, aku dicinta dan mencintai semua orang. Maka dalam permenungan kita hari ini, kita merenungkan atau mendalami tema aku senang belajar, bekerja, dan bermain. Maka untuk itu, Bapak Ibu guru beserta pegawai dan anak didik kami yang terkasih, marilah kita mengawali dengan berdoa. Marilah berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur atas cinta-Mu yang selalu menemani perjalanan hidup kami. Engkau memberi kami orang tua yang baik, teman yang baik, Bapak Ibu guru, para pendidik yang baik bagi kami. Ajarilah kami
untuk membalas cintamu dengan mengasihi orang tua dan menjalin persahabatan dengan teman-teman dalam bermain. Doa dan harapan kami ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu guru beserta pegawai yang saya kasihi di dalam nama Yesus beserta anak didik kami yang berada di rumah, Bapak mau mengawali dengan sebuah cerita, menceritakan sebuah cerita. Kalau dikatakan menceritakan kurang tepat, tapi supaya lebih jelas, Bapak akan membacakan sebuah cerita dalam perenungan kita di hari ini, di pekan ini. Silakan simak ceritanya dengan baik. Di akhir cerita ini nanti Pak Guru mau membuat 1-2 pertanyaan dari cerita ini. Hari Senin yang begitu cerah, anak-anak telah mengikuti upacara bendera. Mereka langsung menuju kelas masing-masing untuk mengikuti mata pelajaran atau pembelajaran selanjutnya. Kelas 3 SD Santo Antonius 6 hari ini adalah pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan PKN. Mata pelajaran pada jam pertama adalah matematika. Ibu guru tidak memberi materi yang baru hari ini, tetapi memberikan latihan untuk mengerjakan soal. Setelah ibu guru membagikan kertas latihan kepada anak-anak, suasana kelas langsung hening karena anak-anak serius untuk menjawab dan menyelesaikan soal-soal itu. Semangat anak-anak tetap ada meskipun sebelumnya telah melaksanakan upacara bendera. Itu tadi kita katakan hari Senin kan? Anak-anak meskipun sudah letih mengikuti upacara bendera, mereka masih tetap semangat dalam pembelajaran. Ibu guru berkata, anak-anak, jika ada yang belum mengerti atau belum paham, dapat bertanya kepada ibu guru. Jangan malu-malu. Kalau ibu guru. Lalu ibu guru mengatakan, karena kalau malu bertanya itu sesat di jalan. Kata ibu guru dari depan kelas dengan ramah. Iya Bu Guru, dengan serempak jawab anak-anak. Jangan lupa ya, kalian selalu belajar, terutama untuk soal cerita. Karena sewaktu-waktu ibu guru akan memberikan ujian tanpa pemberitahuan. Kata ibu guru. Baik Bu Guru, kata anak-anak menjawab dengan serempak. Hari ini kegiatan pembelajaran mengajar di sekolah berjalan dengan lancar. Setelah berdoa selesai, anak-anak segera pulang bersama dengan berjalan kaki karena jarak rumah yang tidak terlalu jauh dari sekolah. Selesai makan siang nanti, kita bermain yuk, karena aku punya boneka baru yang diberikan ayahku kemarin sore, kata Kayla kepada teman-temannya, yakni Brina dan Intan. Asik, aku mau, ucap Brina dan Intan. Aku tidak ikut ya, kata Intan. Aku mau belajar di rumah, karena tadi ibu guru berpesan untuk belajar soalnya. Ibu guru akan memberikan ujian sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan, kata Intan polosnya. Sesampainya di rumah, Intan langsung menggantikan pakaiannya, kemudian makan siang dan istirahat siang. Jika belajar, Intan sudah mandiri dan biasanya Intan akan bertanya kepada kakaknya jika ada pembelajaran yang belum dipahami. Sedangkan Kayla dan Brina bermain boneka hingga menjelang malam. Mereka tidak sempat tidur siang, sehingga pada malam hari mereka sudah kelelahan dan tidak semangat lagi untuk belajar. Mereka lebih cepat istirahat malam ketika itu. Keesokan harinya, ternyata ibu guru mengadakan ulangan harian secara dadakan, secara tiba-tiba maksudnya.
Intan bisa dengan lancar mengerjakan soal ulangan hariannya yang diberikan oleh ibu guru, sedangkan Cahya dan juga Brina mereka kesulitan sehingga mendapatkan nilai yang kurang baik, artinya jelek, sehingga mereka harus mengikuti remedial di keesokan harinya. Nah baik, Bapak Ibu guru dan pegawai dan anak didik kami khususnya yang berada di rumah, melalui cerita tadi kita dapat belajar banyak hal ataupun hal-hal penting untuk anak didik kami selaku belajar di sekolah. Bapak mau buat satu dua pertanyaan untuk kita. Apa yang dilakukan Kayla, Brina, dan Intan setelah pulang sekolah? Mungkin anak didik kami boleh menjawab di dalam hati, tidak usah bicara-bicara sendiri, ya nak ya. Oke, apa kira-kira? Jawab. Ya, kunci jawabannya di dalam hati. Silakan pertimbangkan dengan jawaban yang Pak Guru berikan, apakah tepat atau tidak. Setelah pulang sekolah, Intan istirahat siang, sementara Kayla dan Brina bermain sampai sore. Pertanyaan yang kedua, mengapa Intan tidak mau ikut bermain dengan teman-temannya? Jawab dalam hatimu dan kunci jawabannya di dalam hatimu. Simpel. Nanti pertimbangkan dengan jawaban Pak Guru. Karena apa nak? Karena ia tidak ingin pelajarannya di sekolah terganggu oleh karena bermain. Jadi ayah. Oke, yang terakhir pertanyaannya. Pesan apa yang bisa kita tangkap dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari dari cerita tersebut, terutama untuk anak didik kami? Ya, jawabannya adalah pesan yang bisa kita tangkap dari cerita ini adalah rajin belajar adalah harus bisa mengatur waktu antara belajar dan bermain. Rajin belajar tentunya sebagai anak didik kami itu adalah tugasmu yang paling utama. Rajin belajar. Apakah salah bermain? Tidak ada yang mengatakan salah bermain. Bermain itu perlu, penting untuk masa kecilmu. Tetapi bermain bukanlah menjadi tujuan utamamu selaku seorang siswa-siswi. Tujuan utama adalah, tugas utama, tugas pokokmu adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Itulah sesungguhnya yang mau disampaikan oleh cerita ini kepada kita. Silakan siapkan hati dan pikiran, kita dengarkan bacaan kitab suci. Bacaan kitab suci untuk kita diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai 15. Kira-kira menurut anak didik kami di rumah, mengapa Paulus menyampaikan surat ini kepada jemaat di Tesalonika? Tentu karena jemaat di Tesalonika adalah bermalas-malasan. Bermalas-malasan, tidak mau bekerja, tidak mau melakukan pekerjaan yang telah digeluti. Nah, hal itu juga mungkin barangkali kutipan kitab suci ini cocok untuk kita, pas untuk kita. Karena apa? Terkadang kita selaku pendidik, selaku tenaga staf di sekolah, selaku peserta didik atau siswa-siswi di sekolah, lalai dengan tugas dan tanggung jawab kita. Rasul Paulus hari ini menegur kita bahwa dikatakan, siapa yang tidak bekerja, janganlah dia makan. Begitu. Kalau untuk anak didik kami, kata sederhananya, bahasa sederhananya seperti ini. Siapa yang tidak mau belajar atau yang malas belajar, janganlah dia mendapat nilai yang baik.
janganlah dia mendapat pengetahuan yang lebih. Ya, omong kosong katanya anak-anak, kamu bisa pintar kalau tidak belajar. Sedangkan sudah belajar pun belum tentu dapat hasil yang baik. Itu dia ya. Sedangkan yang belajar pun belum tentu dapat hasil yang baik. Anak didik kami yang terkasih, dalam pendalaman ini Bapak mau menekankan dari subtema aku senang belajar, bekerja, dan bermain. Tentu semua anak pasti senang bermain, tapi jangan lupa dengan tugas dan pekerjaannya. Sebagai pelajar, jangan lupa tugas utamamu adalah belajar. Tekunilah pendidikanmu supaya kamu kelak menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, bagi gereja, dan terutama di hadapan Tuhan, berguna bagi semua orang. Nah, sampai di sini untuk permenungan kita. Bapak harap kamu mengerti dari permenungan ini. Senanglah belajar, senanglah bermain pada waktunya, dan senanglah bekerja. Bekerja di rumah yang dimaksudkan adalah membantu orang tua. Banyak hal tugas-tugas di rumah yang boleh kamu ambil sebagai tugasmu juga untuk bekerja. Contoh, menyapu rumah, mengepel rumah, melap kaca, membersihkan semua perabotan. Itu semua pekerjaan yang sederhana yang boleh kamu kerjakan. Menjaga air bahkan mungkin bisa kamu kerjakan. Nah, semuanya itu harus kita geluti dengan bahagia dan senang. Ya, kita harus senang dalam menjalaninya. Bagi gereja, ya Allah yang baik, kami bersyukur cintamu selalu menemani perjalanan hidup kami. Kami mohon, tuntunlah hidup kami supaya selalu berjalan di jalan yang Engkau kehendaki, supaya kami menjadi pengajar yang rajin dan giat bekerja dan menyayangi semua orang. Kami mohon Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi orang tua siswa kami, Allah yang kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu menemani perjalanan hidup kami melalui orang tua yang baik, orang tua yang membesarkan dan mendidik siswa-siswi kami dengan penuh kasih. Semoga kami mampu bersyukur dan mencintai orang tua kami. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua orang, Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur Engkau menciptakan kami dengan cinta. Kami mohon, tuntunlah kami di jalan-Mu, supaya kami selalu mencintai satu dengan yang lain, supaya kami juga hidup rukun, damai, dan bahagia. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita yang ada di tempat ini, Allah Bapa yang penuh cinta, kami bersyukur atas pertemuan pendalaman iman melalui aksi puasa pembangunan yang telah kami laksanakan. Semoga buah-buah dari pendalaman ini dapat kami laksanakan. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, Ibu guru, beserta staf pegawai dan anak didik kami yang terkasih, marilah kita satukan segala doa permohonan kita dengan mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Untuk itu, marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, semuanya yang telah kami dengarkan melalui pendalaman dan ikut puji muliakan nama Tuhan ini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu guru, beserta staf pegawai dan anak didik kami yang berada di rumah, dengan demikian ibadat pendalaman APP kita tahun ini yang pertama
telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi untuk mewartakan damai Kristus. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita Gabri guru yang tinggi, turun membayar melintasi pada